Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 21 Rabiul Awal 1435 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2014. InsyaAllah kita masih melanjutkan kajian kita 19 kiat menambah keimanan. Yang terakhir sampai yang nomor berapa kita? Yang terakhir kita sampai kiat yang nomor ke-8, dan mungkin kiat yang nomor 8 ini butuh pembahasan agak panjang, yaitu al-ijtihad fil ibadah wal iktar minal a'mal as-salihah. Di antara kiat untuk menambah iman adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah dan memperbanyak beramal soleh. Yang lalu kita sempat membahas, dan hari ini kita lanjutkan lagi. Di antara amal soleh dan ibadah yang bisa menambah iman kita adalah qiyamul lail, salat malam. Qiyamul lail adalah salat yang dikerjakan setelah isya sampai subuh. Jadi salat yang kita kerjakan setelah isya sampai subuh namanya adalah qiyamul lail, salat malam. Kalau kita tidur dahulu kemudian bangun, maka itu adalah qiyamul lail, sekaligus juga mempunyai nama tahajud, dan itu lebih afdol. Qiyamul lail, salat malam, ini sudah ada semenjak periode Mekah. Sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj sudah ada salat qiyamul lail, sudah ada. Ini menunjukkan pentingnya qiyamul lail. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang qiyamul lail, salat malam. Di antaranya di surat Az-Zariyat ayat nomor 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kalau kita membaca pendapat para ahli tafsir tentang ayat ini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, artinya orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah, orang-orang yang baik, mereka itu tidak tidur semalam suntuk, tapi mereka mempunyai waktu untuk sholat malam. Jadi orang-orang yang baik, al-muhsinun, mereka itu kalau tidur malam tidak semalam suntuk, tapi ada waktu untuk qiyamul lail, sholat malam. Dan di waktu sahur, di penghujung malam, mereka istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 64. Ini tentang sifatnya ibadur rahman, sifatnya hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Di antara sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman, mereka itu melewati malamnya dengan sholat malam, dengan sujud, dengan qiyam. Orang baik, hamba-hamba Allah selalu sholat malam, qiyamul lail. Kemudian juga di dalam surat As-Sajdah, dan ini merupakan surat yang dianjurkan kita baca setiap malam.
bersama dengan surat Tabarak atau Al-Mulk. Ayat 16 dan 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Jadi mereka itu menjauhkan lambungnya, bangun. Enak-enaknya tidur, dia bangun. Kasurnya empuk, nikmat, lezat, tapi dia tinggalkan. Dia bangun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia salat dengan harapan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam. Nah, ini luar biasa. Apalagi sekarang ini alhamdulillah subuhnya kan mundur. Kalau kemarin-kemarin ya jam 4 kurang seperempat sudah subuh. Sekarang sudah jam 4. Ini mundur terus. Alhamdulillah. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dan yang lainnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail." Salat yang paling afdal setelah salat wajib 5 waktu adalah salat malam. Jadi setelah salat 5 waktu yang paling afdal adalah salat malam, qiyamul lail. Itu salat sunnah yang paling afdal secara mutlak. Yang mana di dalam qiyamul lail itu kita juga dianjurkan untuk salat witir. Witir itu jumlah bilangannya ganjil, minimal 1, maksimal 11. Boleh ba'dal isya, boleh mau tidur, yang afdal adalah di akhir malam. Kemudian juga di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang orang yang tidur sampai subuh, enggak bangun malam. Ya. Ar-rajul yanamu kullal lail hatta yusbih. Orang yang tidur sepanjang malam sampai subuh. Ini bisa dimaknai subuh, bisa dimaknai pagi. Intinya orang ini tidak salat malam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi." Itu adalah orang yang, mohon maaf ya, setan kencing di telinganya. Jadi orang yang tidak bangun malam itu, mohon maaf, itu telinganya dikencingi setan. Tentu kita tidak mau. Tentu kita tidak suka. Demikian pula di dalam riwayat yang lainnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu syaitan ala qafiyati ahadikum idza huwa nam 3 uqad." Ketika seorang tidur, itu syaitan membuat 3 ikatan. Jadi ketika kita tidur, itu syaitan membuat 3 ikatan. Yadribu makana kulli 'uqdatin 'alaika lailun tawil farqud. Setiap setan buat 1 ikatan, setan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Fa idza stayqadha wa dzakara Allah ta'ala in hallat 'uqdah. Kalau dia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka lepas 1 ikatan. Kita bangun membaca Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, minimal. Mau ditambahi lagi dengan zikir yang lainnya bagus, banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah di antaranya bersyukur setelah kita oleh Allah diberi sehat, diberi hidup lagi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa adinali bidzikrih. Ya, bersyukur kepada Allah. Allah memberikan afiat kepada badan kita, mengizinkan kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, astaghfirullah. Kemudian juga membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran.
Inna fi khalaqis samawati wal ardi, dan seterusnya sampai akhir surat Ali Imran. Itu kalau kita baca semuanya afdal. Doa tadi itu alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Ada beberapa redaksi yang lainnya. Minimal kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Satu ikatan lepas. Fa in tawadda'a in hallat 'uqda, kemudian wudu maka lepas satu ikatan lagi. Fa in shalla in hallat 'uqda, kemudian salat malam maka lepas satu ikatan lagi. 3 ikatan lepas semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas, maka pagi hari itu dia dalam keadaan semangat, jiwanya baik, harinya menjadi hari yang cerah. Wa illa asbaha khabithan nafas kaslan, kalau tidak melakukan amalan itu maka pagi harinya pagi yang jiwanya buruk dan malas. Ya, jadi itu cara melepas 3 ikatan setan: bangun zikir, kemudian wudu, kemudian sholat malam. Maka pagi hari itu kita menjadi orang yang semangat, jiwa kita baik, pagi yang cerah. Kalau tidak, maka menjadi orang yang malas, jiwanya buruk, paginya pagi yang suram. Kalau kita melihat para salafus soleh, mereka itu sangat menjaga sholat malam. Mereka sangat menjaga sholat malam, terutama para penuntut ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah kedatangan tamu para penuntut ilmu. Oleh Imam Ahmad bin Hanbal disediakan air untuk wudhu. Ternyata sampai subuh airnya masih utuh, mereka enggak bangun malam. Oleh Imam Ahmad ditegur, Tullabul ilm ma yusallil lail hadha aib. Penuntut ilmu tidak salat malam, ini adalah aib, ini adalah cacat. Penuntut ilmu enggak salat malam, ini adalah cacat, ini adalah aib. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, ma balul mutahajjidin ahsanun nasi wujuha. Kenapa orang yang rajin salat tahajud itu wajahnya indah? Orang kalau rajin tahajud wajahnya itu cerah, bercahaya. Kenapa? Lalu beliau mengatakan, li'annahum khallau birrahman fa'albasahum nuran min nurih. Karena mereka berdua-duaan dengan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, maka Allah memberikan kepada mereka cahaya di antara cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tampak ya, orang yang rajin tahajud itu wajahnya itu cerah, bercahaya, walaupun mungkin orangnya kulitnya hitam, tapi tampak memancar cahaya karena dia rajin sholat tahajud. Kemudian juga ada riwayat dari sebagian salafus soleh yang minta resep bagaimana caranya supaya dimudahkan sholat tahajud. Ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Hurimtu qiyamal lail 5 ashhur bidambin asabtu." Aku terhalangi daripada salat malam 5 bulan. Tidak bisa bangun malam 5 bulan gara-gara berbuat 1 dosa. Jadi gara-gara berbuat 1 dosa tidak bisa salat malam 5 bulan. Dosanya apa kira-kira? Ini Sufyan Ats-Tsauri ini ulama besar dari kalangan tabi'in. Dosanya apa kira-kira? Mari kita lihat. Beliau ditanya, "Wa ma dzaka dzam?" Dosanya apa? Anda berbuat dosa apa sehingga tidak bisa bangun malam 5 bulan? Dosanya itu dosa apa? Apa kata beliau? Ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadza mura'in. Aku melihat ada satu orang nangis. Lalu aku mengatakan di dalam diriku, mengatakan dalam hati, orang ini riya, orang ini. Jadi suudzon kepada orang, prasangka buruk kepada orang di dalam hatinya saja. Oh, orang ini nangisnya nangis riya, pamer ini. Gara-gara dosa inilah dihukum oleh Allah tidak bisa bangun malam selama 5 bulan. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita? Dosa kita apa kira-kira? Dosa kita nggak bisa dihitung.
mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Sehingga ada seorang yang minta nasihat kepada orang soleh, la astati'u qiyamal lail fasif li dawaan. Aku tidak bisa bangun malam, maka berikan aku obat. Obatnya apa? Resepnya bagaimana? Jawabannya, la ta'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail. Jangan mendurhakainya pada siang hari, maka dia akan membangunkan kamu di hadapannya pada malam hari. Ya, meninggalkan maksiat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, salat malam itu lezat. Salat malam itu nikmat. Tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan salat malam. Sekarang pada waktu malam ada orang ahli maksiat yang sedang melakukan kemaksiatannya. Klub-klub malam, bar-bar, kafe-kafe. Nah, di sana kan banyak orang ahlul lail, orang-orang yang menghabiskan malamnya dengan kemaksiatan. Mereka kira-kira senang enggak ketika mengerjakan itu? Senang enggak mereka? Senang. Tapi senangnya itu semu. Senangnya itu palsu. Ketika di sana senang, ketika pulang sumpek lagi. Ketagihan yang tercela, yang tidak baik. Tapi orang yang ketika bangun malam, sholat malam, ini senang. Senangnya sampai ke dalam jiwanya. Senangnya itu hakiki. Dan senangnya membekas. Dan dia pun ketagihan, tapi ketagihan yang positif, yang baik. Sehingga para salafus saleh mengatakan, Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala, ahlul lail fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim walaula al-lail ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Orang-orang yang rajin salat malam itu merasakan kelezatan yang lebih dibanding orang-orang yang berbuat sia-sia pada malam hari itu. Kelezatannya beda. Kalau di klub malam, bar, itu kelezatan yang ya luarnya saja, luarnya badan jasmani, jiwanya kering keronta, jiwanya nangis. Tapi kalau orang salat malam, wah, jiwanya, ruhnya lezat, nikmat, bukan main. Seakan-akan ini adalah berada di dalam syurga. Kemudian kata beliau Abu Sulaiman Ad-Darani, walaulal lail ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau bukan karena malam, saya tidak suka tinggal di dunia ini. Yang membuat saya kerasan tinggal di dunia karena ada sholat malam. Kalau nggak ada sholat malam, saya nggak kerasan di dunia, nggak enak dunia itu. Yang enak ya bangun malam itu, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat. Ya, sampai-sampai sebagian salafus saleh itu takut mati. Kenapa takut mati? Karena kalau mati nggak bisa sholat malam lagi. Subhanallah. Jadi takut mati, khawatir nggak bisa sholat tahajud. Kemudian juga sebagian salafus soleh merasakan lezat bukan main ketika sholat malam. Sampai-sampai mengatakan kalau surga itu rasanya seperti ini, berarti surga itu indah. Jadi kalau surga itu seperti ini, berarti surga itu indah. Demikian pula Ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma baqiya min ladzatid dunya illa thalath, qiyamul lail wa liqa'ul ikhwan wa salatul jamaah. Kata beliau, tiadalah tersisa daripada kelezatan dunia kecuali 3. Yang nikmat di dunia itu cuma 3. Yang pertama-tama sholat malam. Yang kedua, berjumpa dengan teman-teman yang baik, kumpul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, sholat berjamaah di masjid. Ya inilah kenikmatan dunia ini. Sholat malam, kumpul orang soleh, kemudian sholat berjamaah di masjid. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tentu sholat malam ini banyak faedahnya. Nanti ada kita bahas ya, perkara-perkara yang menjadikan kita mudah sholat malam. Mungkin itu pada pertemuan berikutnya, karena agak panjang pembahasannya. Sekarang kita bahas saja faedah dan buah
yang kita dapatkan dari sholatul lail di dunia dan di akhirat. Faedahnya apa saja? Qiyamul lail adalah merupakan cara bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung. Dan ini merupakan ketaatan yang paling berharga, yang tidak menjaganya kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berlomba-lomba untuk mengerjakannya kecuali orang yang memang ingin mendapat derajat tinggi di surga nanti. Salat malam, faedahnya dan buahnya amat sangat banyak di dunia dan di akhirat. Di antaranya, yang pertama-tama, faedah dan buahnya adalah sababun linailil jannah. Salat malam adalah sebab kita bisa masuk surga. Jadi kalau ada kata-kata masuk surga, berarti kita mendapatkan semua kenikmatan, mendapatkan ridho Allah, dan memandang wajah Allah yang maha mulia. Wah, ini puncaknya ya ini. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Di antara dalilnya adalah surat Ali Imran ayat nomor 15 sampai 17. Allah berfirman tentang ahli syurga. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Jadi di sini Allah menyebutkan ahli syurga yang mendapat semua kenikmatan, mendapat ridha Allah. Di antara sifat mereka adalah al-mustaghfirin bil ashar, rajin minta ampun di penghujung malam. Di penghujung malam, ya, setelah salat tahajud semuanya yang banyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa tub alaina, dan seterusnya, termasuk sayyidul istighfar. Kemudian juga di dalam surat As-Sajdah yang tadi sempat kita baca 16 dan 17, setelah Allah menyebutkan orang yang salat malam, kata Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka mendapatkan nikmatan di surga nanti. Karena salatnya malam enggak ada orang tahu, maka kenikmatan yang mereka dapatkan tidak diketahui, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Juga di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berilah makan orang yang butuh makan, sambunglah tali silaturahim, dan salatlah malam ketika orang tidur, maka kamu masuk ke dalam syurga dengan kesejahteraan. Hadis seperti ini sangat banyak. Kemudian yang kedua, di antara faedah dan buah daripada salat malam di dunia dan di akhirat, ketika kita salat malam, berarti kita itu bersyukur kepada Allah. Di antara bentuk syukur kepada Allah adalah kita salat malam. Nikmat Allah kepada kita amat sangat banyak yang kita wajib mensyukurinya. Di antara bentuk syukur itu adalah salat malam. Dan kalau kita sudah bersyukur, maka nikmatnya oleh Allah ditambah lagi. Sebagaimana di dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya bengkak, sampai telapak kakinya pecah. Salat malam, subhanallah. Berapa jam itu? Karena beliau kalau salat malam itu baca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu riwayatnya gitu ya. Setelah Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian baru Ali Imran. Berapa juz itu? Masya Allah.
Kalau kita Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu pun kemudian nulis di Facebook, alhamdulillah berhasil sholat malam. Ya. Subhanallah. Rasulullah Muhammad SAW sholat malam sampai kakinya bengkak, sampai telapak kakinya pecah. Lalu ditanya oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa anda semuanya, yang lalu dan yang akan datang? Anda suci, gak punya dosa, kok capek-capek begini, kenapa? Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakura. Apa tidak sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi di antara bentuk syukur adalah sholat malam. Yang ketiga, di antara faedah dan buah sholat malam ini merupakan mendekatkan diri kepada Allah yang bisa menghapus dosa-dosa kita, yang menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu ar-rabbu azza wa jalla min al-'abdi fi jawfil lail. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'a fakun. Ya. Allah itu paling dekat kepada hambanya adalah pada waktu malam, di pertengahan malam, terutama sepertiga malam yang terakhir. Kalau kamu bisa menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukan. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, lakukan. Dekat kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah itu berarti Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kita. Jadi paling dekat. Kemudian yang keempat, bisa menyelamatkan kita daripada perbuatan-perbuatan dosa. Itu dalilnya umum, surat Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar, termasuk salat malam. Kemudian yang kelima, di antara faedah dan buahnya bisa ngusir penyakit. Ngusir penyakit, ingin sehat salat malam. Tapi kalau bangun malam niatnya jangan ini bonusnya. Jangan nanti kalau gitu saya tak bangun malam aja biar sembuh. Nah, berarti enggak ikhlas itu. Itu amal akhirat mencari dunia. Ini bonusnya. Yang pertama itu aja tadi. Tujuan kita adalah mencari surganya Allah, ridhonya Allah, takut murka Allah, takut nerakanya Allah, mengharapkan cintanya Allah. Yang lainnya ini bonus-bonus saja. Sembuh dari penyakit. Dan ini juga sudah diteliti secara ilmiah. Ada seorang dokter meneliti secara ilmiah bahwa sholat tahajud mempunyai kekuatan untuk mengusir penyakit. Sholat tahajud yang dinikmati, yang tenang. Haditsnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah taala wa manhatun 'anil itsm wa takfirun lisayyi'at wa matradatun lidda' minal jasad." Hendaklah kalian salat malam, karena salat malam itu kebiasaan orang-orang soleh semenjak dahulu kala, dan merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan dari dosa, menghapus kesalahan, mengusir penyakit dari tubuh. Dan ini ternyata benar. Ini terbukti. Banyak penyakit yang disembuhkan oleh Allah ketika kita sholat malam. Kemudian yang keenam, di antara faedah dan buah sholat malam, tadi sempat disinggung, orang yang rajin sholat malam itu oleh Allah akan diberikan cahaya di wajahnya. Tadi riwayat dari Al-Hasanul Basri. Kemudian juga ada riwayat yang lainnya dari Sa'id ibnul Musayyib. Innar rajula la yusalli bil-lail fayaj'alullahu fi wajhihi nuran. Sesungguhnya seseorang itu ada kalanya salat malam, maka Allah menjadikan di wajahnya ada cahaya. Kemudian yang ketujuh, salat ini termasuk buahnya dan hikmahnya, faedahnya, dimudahkan rezeki kita oleh Allah, ditambah rezeki kita oleh Allah. Allah berfirman di surat Thaha ayat 132,
Ini salat secara umum termasuk salat malam. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu salat dan supaya kamu sabar salat. Kami tidak minta rezeki kepadamu, justru kami memberikan rezeki kepadamu. Rezeki. Hanya jangan nanti bangun malam niatnya supaya pasarnya rame. Itu enggak ikhlas namanya. Ini bonus-bonus saja, bukan tujuan utama. Sehingga ada seorang ibu sholat malam, ya. Kemudian ibu itu cerita, diwawancarai, saya tadi udah malam sudah sholat, saya udah doa, mudah-mudahan anak saya menang AFI, Akademi Fantasi itu. Sholat malam, doa supaya anaknya menang AFI, ini nggak nyambung ini. Nah, ini bonus-bonus. Dan rezeki itu pun juga bukan uang. Rezeki bukan hanya uang, rezeki itu banyak. Di antara rezeki yang nomor satu yang paling besar adalah rezeki iman. Allah menjadikan kita iman ini mahal. Di dunia ada sekitar 6 miliar manusia. Nah, di antara 6 miliar itu yang iman berapa? Kita dipilih menjadi yang iman. Ini mahal. Kemudian di antara rezeki yang besar pula, Allah menjadikan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini mahal. Berapa banyak orang mengaku beriman tapi masih menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita dipilih mengikuti sunnah. Nikmat lagi yang besar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat. Kita di sini di Malang ini gampang dapat ilmu, pengajian di mana-mana, radio, masya Allah luar biasa, gampang. Banyak tempat-tempat yang lainnya itu sulit cari ilmu. Sehingga kalau ada ustadz datang ke mereka itu nangis saking senangnya ketemu ustadz. Kemudian nikmat yang besar pula adalah nikmat afiyah, sehat wal afiyat. Ini nikmat yang luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini kaya sebenarnya, miliarder semuanya. Percaya enggak? Bapak dan ibu ini miliarder. Percaya apa enggak? Bapak dan ibu punya mata. Mau enggak matanya diberi orang 2 miliar? Mau enggak? Berarti punya harta berapa itu? 2 miliar. Ya, punya tangan, mau enggak dibeli tangannya 1 miliar? Enggak ada mau. Tambah lagi 1 miliar. Punya jantung, mau enggak jantungnya diberi orang 5 miliar? Berarti kita di tubuh kita ini miliarder kita ini. Cuman kadang kita enggak sadar. Subhanallah. Rezeki itu banyak, bukan hanya uang. Uang itu rezeki yang nomor sekian. Dan uang itu rezeki yang banyak membuat orang lalai. Gara-gara uang lalai. Dulu ketika miskin, masya Allah baik, ibadahnya baik, hubungannya dengan Allah juga baik, dengan manusia baik ketika miskin. Ketika kaya, dengan Allah hubungannya rusak, dengan manusia juga rusak. Kan biasanya alasannya itu kaya kan demi kebaikan. Orang Islam harus kaya, betul. Tapi orang Islam kaya itu uangnya dikeluarkan di jalan Allah, bukan disimpan di rekeningnya. Kalau disimpan di rekening ya sama aja dengan orang kafir, nggak ada beda. Carilah harta, bawalah mati, dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita satu orang, masya Allah dia miskin, tapi dia ibadahnya baik, hubungan dengan manusia juga baik. Tahajudnya, puasanya Senin Kemis, wah, masya Allah sudah semuanya muji. Lalu ada satu orang kaya yang sering ketemu dia di masjid. Orang kaya itu namanya orang kaya ya, dia punya modal. Dia ingin cari orang yang mau menjalankan modalnya. Akhirnya orang kaya ini berpikiran kepada orang soleh tadi itu, ini aja sudah saya percaya orang ini baik, hubungannya dengan Allah baik, dengan manusia baik. Sudah datangi ke rumahnya. Ini saya ada modal, bagaimana kalau Anda menjalankan modal saya ini, nanti bagi hasil sekian-sekian. Oh ya, ya sudah dijalankan. Sudah mulai sibuk dia kerja. Sibuk kerja, sholatnya mulai kacau. Biasa di masjid, nggak ke masjid lagi. Sholat malamnya juga mulai kacau karena capek kerja. Puasanya juga mulai kacau. Sudah kadung asik dengan dunia,
akhirnya mulai berani berbohong demi dunia. Sampai akhirnya zakat pun mengeluarkannya nggak benar. Mestinya dia keluarkan misalnya 100 juta, dia keluar cuman 10 juta. Seakan-akan sudah mengeluarkan zakat. Sudah gara-gara apa itu? Dunia. Tapi tidak semuanya ya. Tidak semua, cuman kebanyakan seperti itu. Betul kan? Betul apa enggak? Ini fakta realita nyata. Namun bukan berarti enggak boleh cari dunia. Boleh, cari dunia boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal malus salih lirrajulis salih." Sebaik-baik harta adalah harta yang halal yang dimiliki oleh orang yang soleh. Karena Islam juga butuh orang kaya. Sekarang mau bangun pesantren, kalau enggak ada uang bagaimana, bisa enggak? Ya enggak bisa. Kemudian mau haji, mau umroh, enggak ada uang ya enggak bisa. Zakat, kalau enggak kaya enggak bisa mengeluarkan zakat. Jihad sekarang di Suriah, butuh uang besar itu. Peluru satu berapa itu? Roket satu berapa? Ya butuh uang semuanya. Tapi dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini rekening kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta kita itu ada 3. Yang pertama yang kita makan habis, yang kedua kita pakai rusak, yang ketiga kita keluarkan di jalan Allah. Inilah yang benar-benar milik kita. Selain dari 3 ini, itu milik ahli waris. Miliknya ahli waris. Ya kalau ahli warisnya baik, kalau tidak baik bagaimana? Kemudian yang ke-8, di antara faedah dan buah daripada salat malam, kita mendapatkan nafahat al-ilahiyah. Nafahat al-ilahiyah itu apa ya? Curahan-curahan rahmat dari Allah. Karena disebutkan di dalam hadis sahih, ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi cara ngitungnya mulai dari maghrib sampai subuh. Nah, dibagi 3. Ya kira-kira mulai dari jam kurang lebih jam 1 lah sampai subuh. Lalu Allah langsung menawarkan, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, wa hal min da'in fa'ujibah, wa hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada orang berdosa minta ampun, aku ampuni. Orang memohon, aku berikan permohonannya. Orang minta sesuatu, aku berikan permintaannya. Setiap malam. Dan nanti jangan dibahas, loh bagaimana Indonesia kan dengan Amerika beda. Kalau kita malam, sana kan siang. Kalau sana siang sana malam kita gimana? Lah masalah gini-gini nggak usah pakai akal-akalan. Intinya begini ini, pokoknya sepertiga malam terakhir usahakan bangun, pasti dapat. Dimanapun kita, mau di Indonesia, mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Amerika, dapat. Karena kebanyakan seperti ini ribut, debat. Setelah debat tidur nggak ada yang bangun. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya. Di antara faedah dan buah daripada salat malam, maka kita mendapatkan ganjaran, kita terlepas daripada kriteria orang lalai. Kita tidak termasuk orang yang lalai. Jadi orang yang salat malam itu oleh Allah lam yuktab minal ghafilin, tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Demikian wallahu alam, mungkin ini dulu. Insyaallah nanti waktu berikutnya kita akan bahas tentang sebab-sebab yang menjadikan kita mudah sholat malam. Itu ada sebab yang zahir, ada sebab yang batin. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Monggo silakan. Iya. 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 Kalau kita apa? Iya, iya, iya. Iya.
Iya, iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang yang dia sholat malam tapi sholat wajibnya masih bolong-bolong, bagaimana? Ya tidak benar itu, Pak. Kan kita di dalam Islam ini mengerjakan yang wajib dulu, setelah itu baru ditambah dengan yang sunnah. Orang rajin sholat malam, subuhnya hilang, ya kita katakan ke dia, udah gak usah sholat malam, sholat subuh aja. Seperti itu. Nah kalau bisa dua-duanya, sholat malam dan subuh, nah itulah afdol. Jadi gak benar itu, Pak. Jadi yang wajib dulu nomor satu. Sama dengan orang rajin sedekah, tapi zakat gak ngeluarkan. Loh gimana ini? Zakat kan dihitung, hartanya dihitung semuanya, keluarkan 2,5% kalau zakat harta. Nah ini enggak, zakat enggak keluar tapi rajin sedekah. Loh gimana? Kita katakan sudah enggak usah sedekah, keluar zakat aja sudah. Kalau mau dua-duanya zakat dan sedekah lebih afdal. Jadi yang pertama adalah yang wajib, yang kedua ditambah dengan yang sunnah. Kemudian adapun mengenai yang tadi ya, sholat malam tapi dapat rezeki, itu bukan berarti doanya, Pak. Kita bukan mempermasalahkan doa. Kalau doa memang kita diperintahkan doa yang baik-baik. Yang kita permasalahkan adalah yang menjadikan dia termotivasi untuk sholat malam itu adalah murni karena perkara materi duniawi. Itu bukan doanya. Seperti misalnya sholat duha. Masyarakat kita punya pemahaman sholat duha identik dengan rezeki. Sholat duha biar rezekinya lancar, sholat duha biar pasarnya rame. Ini enggak ikhlas. Mana hubungannya sholat duha dengan rezeki? Enggak ada hubungannya. Orang Amerika enggak pernah sholat duha, kaya-kaya, karena enggak ada hubungan. Amal akhirat jangan sekali-kali ya digandengkan dengan perkara dunia, enggak ada hubungannya sama sekali, enggak ada hubungannya. Sehingga sering ada orang mengeluh, saya sudah sholat tahajud, saya sudah sholat ini, kok masih sepi juga dagangannya, kok masih sulit rezeki. Memangnya hubungannya apa? Nggak ada hubungannya. Amal ini murni cari akhirat, murni cari akhirat. Yang kita cari adalah ridhonya Allah, surganya Allah, takut murkanya Allah, takut nerakanya Allah. Kita ingin cintanya Allah. Rezeki nggak ada hubungannya dengan itu semuanya. Justru orang itu semakin baik, semakin diuji oleh Allah. Itu diantara bentuk cintanya Allah. Allah ungkapkan cinta kepada hambanya dengan ujian. Karena Allah enggak sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Sehingga orang yang paling berat ujiannya siapa? Siapa? Para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Yubtalan nas ala qadri dinihim. Ya, fa in wujida fi dinihi salabah zida fil bala atau kama qala. Jadi orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Karena apa? Mereka kekasihnya Allah. Jadi Allah mengungkapkan cintanya Allah dengan menguji. Karena di balik ujian itu banyak faedahnya, banyak hikmahnya. Semakin orang kuat imannya, semakin diuji. Ya kayak orang sekolah, Pak. Mula-mula kan playgroup. Kalau kepingin naik TK, ujian dulu. TK mau SD, ujian dulu, lulus naik pangkat. SD ke SMP, ujian dulu, lulus naik pangkat. Seperti itu, ujian terus. Jadi jangan sekali-kali amal-amal akhirat digandengkan dengan perkara materi duniawi. Sedekah, dagangan saya sepi, sedekah, jual aja mobilnya sedekah, nanti kaya. Enggak benar ini. Mana ada itu? Memang di Al-Quran ada dilipatkan 700 kali lipat, tapi bukan berarti di dunia cash, enggak ada itu, enggak ada. Itu enggak benar. Jadi sedekah ini murni karena Allah, lillahi ta'ala. Saya sedekah karena Allah, ingin dapat ridhonya Allah, surganya Allah, takut murkanya Allah, takut nerakanya Allah. Ya, seperti itu. Nanti oleh Allah diberi ganti di dunia atau enggak bukan urusan. Ada orang diberi ganti, ada orang yang tidak. Di akhirat pasti dapat kalau niatnya adalah akhirat. Jadi seperti itu, Pak. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu sama sekali. Jadi kita sholat malam, yang memotivasi kita untuk bangun malam itu adalah karena
Allah menyuruh saya bangun malam, Rasulullah menyuruh saya bangun malam, memberi contoh saya bangun malam, sami'na wa ata'na, udah bangun malam. Adapun kalau mau doa, silahkan bebas, doa apa saja, minta ampun, istighfar, minta rezeki yang halal, minta dunia, boleh, silahkan doa. Doa boleh, bebas doa. Tapi yang menjadikan kita terdorong bangun malam itu bukan perkara materi duniawi. Ya, seperti itu. Doa boleh, Pak. Tapi doa kita oleh Allah bisa jadi dikabulkan di dunia, bisa jadi oleh Allah ditunda. Kan disebutkan doa itu kan ada 3 kan kemungkinan. Yang pertama oleh Allah dikabulkan di dunia cepat atau lambat. Mungkin sekarang dikabulkan atau besok atau 10 tahun lagi atau 20 atau berapa tahun lagi. Yang kedua, tidak dikabulkan di dunia oleh Allah, disimpan, di akhirat baru diberikan. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, doa kita oleh Allah tidak diberikan sesuai dengan permintaan kita, tapi oleh Allah dialihkan untuk nolak bala. Jadi misalnya Bapak doa, ya Allah, saya kepingin beli rumah baru di perumahan ini dan itu, gitu kan? Oleh Allah nggak dikabulkan sesuai dengan permintaan ini, tapi doa kita oleh Allah dialihkan untuk nolak bala. Jadi ada bala mau turun menimpa kita, ditabrak oleh doa kita, Pak. Ditabrak oleh doa. Ketika terjadi tabrakan antara doa dengan bala, diterangkan oleh para ulama ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, itu doa kita lebih kuat sehingga bala itu nggak jadi turun, kalah. Kemungkinan yang kedua, balaknya lebih kuat, doa kita kalah kuat, maka balak tetap turun tapi ringan karena sudah ditabrak oleh doa kita. Yang ketiga, doa dan balak sama-sama kuat, maka bergumul antar langit dan bumi, kuat-kuatan. Nggak ada doa tertolak kan? Nggak ada doa tertolak. Cuman jangan bayangan kita tuh cash di dunia, karena Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Allah tahu yang terbaik. Ya, demikian. Ini ada yang tertulis, saya jawab dulu. Ustaz, saya mau tanya, pembahasan 19 kiat menambah iman itu memakai kitab apa dan penulisnya siapa? Ini dari tulisannya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Bukan buku ya ini ya, risalah tulisan beliau, bisa diambil di websitenya beliau, Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, cuman bahasa Arab. Kemudian saya kembangkan sendiri. Jadi saya kembangkan sendiri dengan menambah materi-materi dari yang lainnya supaya semakin lengkap. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Saya pernah makmum di belakang seorang, tapi yang bersangkutan seolah-olah menganggap saya tidak ada. Setelah selesai sholat, yang bersangkutan bilang kepada saya bahwa sholat berjamaah hanya 1 kali. Jadi jika seseorang terlambat sholat berjamaah, maka sholatnya sendiri-sendiri. Apakah memang ada hadis yang sahih, Ustadz? Ini pengalaman waktu saya dinas di Palu, Sulawesi Tengah. Syukron. Jadi pertanyaannya, di masjid ini apakah boleh ada jamaah lagi setelah jamaah yang sebenarnya itu selesai? Ada orang terlambat, ngadakan jamaah sendiri, boleh enggak? Nah, ini memang ada beda pendapat, ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Tapi kalau kita teliti, ternyata pendapat yang mengatakan tidak boleh ini berkaitan dengan situasi dan kondisi. Ini fatwa yang kondisional. Karena zaman itu ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah, yang tidak suka dengan imamnya, sehingga dia sengaja sholatnya terlambat untuk mengadakan jamaah lagi. Nah, inilah yang menjadikan mereka melarang, nggak boleh ada jamaah lagi. Karena apa? Ngerusak masjid, ganggu imam, nyakiti orang. Seperti itu. Adapun kalau tidak ada niat seperti itu, sama sekali nggak ada, murni terlambat, boleh. Dalilnya juga banyak. Seperti Rasulullah Muhammad SAW ketika selesai sholat ya, ada orang yang terlambat, sahabat sholat sendiri. Nabi Muhammad menawarkan kepada sahabat
untuk menjadi makmumnya. Man yatasaddaq ala dza, siapa yang mau sedekah kepada orang ini jadi makmumnya supaya dia dapat ganjaran sholat jamaah. Lalu sahabat Abu Bakar yang tampil dan dalil-dalil yang lainnya. Jadi pendapat yang benar itu boleh. Yang mengatakan tidak boleh punya dasar, tapi kalau kita kaji dasarnya itu kembali kepada kasus. Itu masalahnya kasuistis. Ya. Monggo silakan kalau ada yang lainnya. Monggo. Iya. Iya. Jadi orang itu mengucapkan syahadat beberapa kali itu. Iya, apakah ada dasarnya gitu ya? Iya. Terus yang kedua? Jadi sholatnya di rumah itu, sholat maghrib. Tapi sholatnya diem aja, tidak dikeraskan bacaannya. Oh iya. Ntar dua dulu biar tidak lupa. Saya khawatir lupa. Ini yang pertama aja sudah lupa saya. Yang pertama apa tadi? Oh iya. Jadi ada orang at-tahiyat itu diulang-ulang. At-tahiyat, 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 at-tahiyat. Asyhadu, asyhadu, asyhadu bagaimana? Itu namanya was-was, Pak. Itu harus dilawan, enggak boleh dituruti itu. Itu kalau diturut tambah parah. Itu gangguannya setan. Memang setan itu ganggu orang yang senang ibadah. Senang ibadah, hatinya lemah, digoda oleh setan. Sehingga sering was-was menimpa kaum perempuan. Masalah bacaan tadi, masalah wudhu. Sehingga ada orang kalau wudhu berkelahi dengan air. Berkelahi dengan air. Wah, siramkan, siramkan. Kalau belum habis kamar mandi enggak selesai. Jadi masuk kamar mandi jam 3 malam, keluar jam 6, subuhnya sudah habis. Iya, ini realita, ini fakta, realita. Ini enggak benar, ini godaannya setan, itu was-was. Dan kita enggak boleh kalah sama setan, Pak. Itu kalau dituruti was-was itu, orang bisa sakit jiwa. Rusak otaknya, Pak. Sehingga ada satu orang, dia berendam di air, mandi, enggak yakin dengan mandinya. Sudah mandi enggak yakin. Sampai berendam di air, berendam. Masih belum yakin juga dengan mandinya. Lalu tanya kepada gurunya, "Tuan guru, saya sudah mandi, belum yakin dengan mandi saya. Sampai saya berendam di air, belum yakin dengan mandi saya." Apa kata gurunya? "Kamu tidak wajib sholat." Loh kenapa Tuan Guru? Karena kamu gila. Lah masa sudah mandi tidak yakin, sudah berendam tidak yakin, itu sudah nggak wajib sholat sudah kalau gitu. Sudah tingkat tinggi gilanya itu. Jadi kalau dituruti Pak, parah Pak. Jadi harus dilawan, harus dilawan. Harus dilawan itu. Cara melawannya bagaimana? Sudah baca at-tahiyatul barakatuh, santai aja. Diterima nggak diterima, pokoknya baca aja sudah. Ya tidak apa-apa, kita mengingatkan tidak apa-apa. Kita mengingatkan tidak apa-apa. Lah sekarang kembali ke orang itu kepingin sembuh atau tidak. Iya betul. Kalau dia kepingin sembuh, melawan. Karena kita dulu juga pernah pernah sempat terkena was-was. Ya, orang kalau rajin ibadah di awal-awal perjalanannya itu biar digoda setan. Kadang kita kena was-was. Kalau udah kena was-was, akhirnya agama terasa berat sekali. Kok repot gini agama ya. Sudah mau sholat, kayaknya tadi tangannya itu wudhunya belum benar, wudhu lagi. Kalau wudhu mau sholat,
tadi kan kaki belum itu, wudhu lagi. Waduh, gimana ini? Dan semakin lama semakin parah, waduh. Ya, kita minta tolong kepada Allah. Di antara baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minta tolong Allah dan punya kemauan untuk kepingin sembuh, dilawan. Lawan. Salatnya sah enggak sah, teruskan. Insyaallah 3 bulan sembuh. Jadi begitu. Jadi kembali kepada orangnya, kepingin sembuh atau tidak. Karena ada orang yang sakit gitu sampai mati akhirnya. Di tempat kami dulu ada ya gitu. Kalau udah wudhu itu, ya udah seakan-akan marah-marah dengan air. Jadi air jadi berkelahi. A'udzubillah, 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 terus gitu aja. Sampai 1 jam gitu aja. Itu juga kalau sholat subuh, seperti dengan sholat Idul Fitri. Allah, Allah, Allah. Jadi takbirnya berapa banyak kayak Idul Fitri. Nah ini jangan dituruti, dilawan aja. Allahu Akbar, sudah sah nggak peduli sudah. Nah, diamalkan gitu sembuh nanti 3 bulan sembuh. Jangan dituruti. Ya, yang kedua tadi. Oh iya, bacaannya pelan. Iya namanya pelan. Jadi ada bacaan sir, ada bacaan jahar. Kalau sholat siang kan dhuhur asar kan sir ya. Maghrib isya subuh kan jahar. Itu kalau menurut para ulama itu hukumnya sunnah. Sehingga orang yang sholat maghrib jadi imam bacaannya pelan, sholatnya sah. Cuman menyelisihi sunnah, sholatnya sah. Demikian pula misalnya ada imam sholat dhuhur lupa bacaannya keras, itu sah sholatnya. Karena itu hukumnya adalah sunnah. Pelan pada waktu pelan dan keras pada waktu keras hukumnya adalah sunnah. Ya, yang ketiga. Ya. Orang masbuk. Lah itu enggak ada sunnahnya. Jadi misalnya tadi sholat maghrib ya, ada orang terlambat, masbuk. Setelah imamnya salam kan dia nambahi. Lah ketika dia nambah ini ada orang jadi makmumnya dia. Jadi sambung menyambung gitu ya. Nah, ini enggak ada sunnahnya. Para ulama menyatakan tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Adapun kalau orang datang ngadakan jamaah lagi, nah tidak apa-apa. Tapi kalau menjadikan orang masbuk sebagai imam, apalagi sama-sama masbuknya, tiba-tiba satu mundur jadi, nah ini nggak ada sunnahnya, nggak ada sunnahnya sama sekali. Ya, monggo silakan Pak, yang belakang tadi. Iya. Ya. Jadi ada orang sholat sunnah kita jadikan sebagai imam. Boleh itu, boleh ya. Jadi orang sholat sunnah ba'diyah isya, kita terlambat datang, kita jadikan dia sebagai imam. Boleh itu Pak, boleh. Jadi orang sholat sunnah dijadikan imam, dia niatnya sholat sunnah, kita niatnya sholat isya, itu boleh. Sama dengan sahabat Mu'ad bin Jabal. Bila sholat isya bersama Nabi, jadi makmum, kemudian pulang ke kampungnya jadi imam lagi. Ini dinilai sebagai sholat sunnah. Jadi itu boleh. Kenapa? Tahu, tidak apa-apa, boleh. Boleh. Mungkin itu dulu ya, karena waktunya sudah lewat banyak. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan istiqamah dan menutup umur kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.